Terkadang kita berpikir bahwa nyeri pinggang kronis disebabkan oleh cedera atau faktor usia. Faktanya, nyeri pinggang yang dialami oleh 2 dari 5 orang bisa disebabkan oleh inflamasi, axial spondyloarthritis atau disingkat AXPA. AXPA adalah jenis nyeri pinggang yang disebabkan oleh inflamasi pada tulang punggung dan sendi pinggul dan dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. AXPA merupakan penyakit inflamasi yang meliputi axial spondyloarthritis non-radiografik atau NR-AXPA dan ankylosing spondylitis atau AS. Perbedaan utamanya adalah pada NR-AXPA, inflamasinya tidak tampak pada hasil ronsen. Sedangkan pada AS, dokter biasanya dapat melihat adanya inflamasi dan kerusakan sendi melalui hasil ronsen. Gejala pada NR-AXPA maupun AS Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan semua partisipan yang sudah hadir di seminar kita pada hari ini dengan topik nyeri pinggang lebih dari 3 bulan, hati-hati autoimun ankylosing spondylitis. Saya Dr. Mary akan menjadi MC sekaligus moderator untuk seminar kita pada hari ini. Buat para partisipan yang sudah hadir, mau mengingatkan kalau kita punya kolom Q&A. Jadi kalau teman-teman nantinya punya pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom tersebut, dan nantinya pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab atau diskusi. Oke teman-teman, tadi di awal kita sudah mendengar dan melihat video yang menjelaskan secara singkat tentang nyeri pinggang yang lebih dari 3 bulan itu ternyata nggak bisa dianggap remeh, karena bisa aja disebabkan oleh autoimun ankylosing spondylitis. Nyeri pinggang yang lebih dari 3 bulan ini juga harus diperiksakan sejak dini untuk mencegah kerusakan yang permanen. Dan pemeriksaannya juga sebaiknya dilakukan ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi atau yang kita kenal juga dengan reumatologis. Nanti kita akan mendengarkan lebih lengkap paparan dari ahlinya secara langsung. Namun sebelum itu, kita mau mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ibu Hanum Yahya, selaku Country Head of Public Affairs, Communication and Patient Engagement dari Novartis Indonesia. Kepada Ibu Hanum Yahya, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang cerah ini. Dr. Sandra, pembicara kita hari ini, Bapak Ibu peserta webinar yang sungguh saya hormati. Nama saya Hanum Yahya dari Novartis dan kami sangat berbahagia dapat hadir dalam acara webinar pagi ini. Nyeri pinggang lebih dari 3 bulan, hati-hati autoimun. Acara ini merupakan kerjasama antara Novartis Indonesia dengan Alo Dokter dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat sekitar nyeri pinggang yang disebabkan oleh autoimun atau nyeri pinggang inflamasi. Mungkin kata axial spondyloarthritis atau ankylosing spondylitis seperti yang tadi kita lihat di video itu agak terdengar asing ya bagi kita. Tapi kalau kita menyebut nyeri pinggang atau sakit pinggang, saya yakin banyak dari kita juga yang sudah pernah merasakannya. Nah, ternyata ada nyeri pinggang yang disebabkan bukan karena salah duduk atau karena mengangkat beban yang berat, tetapi karena autoimun. Faktanya, hampir 70% dari populasi dunia pernah mengalami nyeri pinggang. Paling tidak sekali seumur hidup. Lalu, sekitar 39% penderita nyeri pinggang kronis memenuhi kriteria nyeri pinggang inflamasi atau disebut inflammatory back pain atau IBP ya. Nah, IBP ini adalah gejala klinis utama dari axial spondyloarthritis atau tadi disebutnya AXPA. AXPA terbagi dua menjadi non-radiografik dan kemudian yang kedua adalah ankylosing spondylitis yang merupakan kerusakan sendi tampak pada hasil ronsen. Penyakit ini dapat terjadi pada orang-orang sekarang yang lebih dini, yaitu usia 20-an. Namun, saya bukan ahlinya. Ahlinya adalah Dr. Sandra. Nanti kita akan mendengarkan penjabaran beliau ya, yang lebih detail mengenai penyakit ini. Penyakit ini dapat menurunkan kualitas hidup pasiennya, khususnya apabila tidak mendapatkan terapi yang baik dan yang tepat. Dampak yang ditimbulkan meliputi keterbatasan gerak, keterbatasan melakukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dan mempengaruhi hubungan,
dan tentu saja akan mengakibatkan social burden atau economic burden pada akhirnya ya, yang akan menimbulkan kualitas hidup yang tidak baik gitu. Penyakit ini bahkan dapat juga menimbulkan penyakit penyerta yang pada akhirnya mengganggu kualitas hidup kita dan memberikan beban yang cukup tinggi. Nah, untuk itu pemeriksaan dini serta perawatan dini adalah sangat penting untuk mencegah perburukan dari penyakit ini. Kenapa Novartis hadir bersama dengan AlloDokter? Karena Novartis kami sangat yakin untuk mereimagine medicine, dan kami secara terus-menerus turut serta untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui salah satunya membangun kewaspadaan masyarakat mengenai penyakit dan manajemen penyakit. Melalui fungsi patient engagement atau divisi hubungan pasien, diharapkan kami dapat lebih banyak dapat mendengarkan suara-suara pasien, agar bersama-sama kita bisa menjadi advocate bagi para pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai kesehatan. Kami melihat kurangnya edukasi mengenai nyeri pinggang. Seringnya pasien memeriksakan diri setelah penyakit menjadi parah. Acara webinar ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik untuk lebih waspada, jangan menganggap enteng adanya nyeri pinggang, dan memeriksakan diri apabila telah mengalaminya lebih dari 3 bulan. Jangan sampai terjadi yang namanya bamboo spine. Apa itu bamboo spine? Nanti Dr. Sandra juga akan menjelaskan apa itu bamboo spine ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya mungkin apa namanya, tulang yang menjadi bambu ya Dok ya, Dr. Sandra ya. Oke, itu kan terdengarnya agak menakutkan ya, tapi memang harus kita waspadai. Saya berharap forum ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi penderita maupun caregiver serta masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai penyakit ini, agar kita dapat mempertahankan kualitas hidup kita. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutannya Ibu Hanum Yahya. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, kepada semua panelis, Ibu Hanum Yahya dan Dr. Sandra, boleh minta dihidupkan dulu kameranya agar kita bisa mengambil foto bersama. Oke, terima kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan lebih lengkap tentang nyeri pinggang yang dari tadi udah kita bahas nih sedikit-sedikit dari ahlinya secara langsung. Kembali lagi saya ingatkan buat para partisipan yang sudah hadir, boleh nih jika nantinya ada pertanyaan langsung ditulis di kolom Q&A dan nantinya pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan saat sesi tanya jawab dan diskusi. Halo Dr. Sandra, selamat pagi Dokter. Halo, selamat pagi Dok. Gimana kabarnya Dok? Baik, sehat. Oke, Dokter, punten saya bacakan CV singkatnya terlebih dahulu ya, Dok. Baik, Dok. Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, saat ini aktif bekerja di Rumah Sakit Siloam Lipo Village, Tangerang, Banten. Beliau menyelesaikan studi pendidikan dokter umum dari Universitas Gadjah Mada tahun 2003, kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam dari Universitas Samratulangi, dan kemudian melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan subspesialis reumatologi dari Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti pelatihan dan workshop yang meliputi pelatihan untuk lupus, systemic sclerosis, manajemen nyeri, dan muskuloskeletal ultrasound. Beliau banyak menangani kondisi lupus, sejoren, dan artritis reumatoid. Dr. Sandra merupakan anggota dari The Indonesian Society of Internal Medicine, Indonesian Rheumatology Association, American College of Rheumatology, dan sejumlah organisasi kedokteran baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Ya, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dr. Mary. Saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Halodoc dan tim Novartis atas kesempatan yang diberikan pada saya siang hari ini untuk sharing tentang nyeri pinggang lebih dari 3 bulan, hati-hati ankylosing spondylitis. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada webinar kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembahasan saya mengenai nyeri pinggang inflamasi, saya ingin menanyakan satu pertanyaan sederhana. Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami nyeri pinggang? Nah, Bapak Ibu sekalian, nyeri pinggang ini merupakan suatu keluhan yang sangat umum. Bahkan ada dalam suatu survei di Amerika mengatakan bahwa dalam periode 3 bulan, 1 dari 4 orang akan pernah mengalami minimal 1 hari dengan nyeri pinggang. Jadi, nyeri pinggang ini merupakan keluhan yang sangat sering kita temukan dan merupakan masalah kesehatan yang sangat umum. Nah, Bapak Ibu, apa itu sebenarnya nyeri pinggang? Nah, nyeri pinggang adalah merupakan nyeri pada daerah tulang belakang, khususnya daerah lumbal. Nah, kalau kita melihat tulang belakang di sini, Bapak dan Ibu bisa melihat tulang belakang bisa terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah daerah leher, kemudian daerah dada. Nah, di bawah daerah dada ini ada daerah lumbal. Nah, inilah yang disebut dengan low back pain kalau bahasa Inggrisnya, atau nyeri pinggang pada bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengetahui penyebab nyeri pinggang, nah ini banyak sekali. Jadi kalau dalam textbook dikatakan bahwa penyebab nyeri pinggang ini mungkin berkaitan dengan lebih dari 100 jenis penyakit. Jadi sangat banyak. Ada yang sederhana yang kita sebut sebagai mechanical back pain. Jadi ini mungkin kalau dalam bahasa awam seperti salah tidur, salah duduk, salah angkat benda berat, kaku otot, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut mechanical, dan betul sekali kalau mechanical ini memang paling sering terjadi. Jadi sekitar 80 sampai dengan 90%. Nah, ada yang berkaitan dengan saraf, seperti penjepitan saraf dan sebagainya, dan kemudian ada yang berkaitan dengan hal yang lebih serius lagi, seperti infeksi, kemudian tumor atau penyebaran tumor, dan penyakit inflamasi yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita sederhanakan, penyebab nyeri pinggang ini bisa mekanik, seperti yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari, seperti salah otot ataupun salah gerak dan sebagainya. Nah, ada juga yang berkaitan dengan trauma pada jaringan lunak, seperti patah tulang belakang dan sebagainya. Ada juga yang berkaitan dengan infeksi, baik bakteri seperti TBC, atau tumor dan penyebaran tumor. Kemudian yang kita akan bahas sekali lagi pada hari ini, yang berkaitan dengan peradangan atau inflamasi, khususnya untuk penyakit rematik yang spesifik kita sebut sebagai ankylosing spondylitis. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang lebih sering atau berisiko terkena nyeri pinggang? Ya, ini sekedar untuk pengetahuan kita. Nah, ada beberapa faktor yang berperan yang menjadikan seseorang muda terjadi nyeri pinggang, seperti usia yang tua, kemudian jenis kelamin wanita, dan kemudian genetik tertentu. Dan ada kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya kegiatan yang berat, mendorong, menarik, membungkuk, atau memutar yang berulang-ulang. Nah, ini berisiko kita untuk terjadi nyeri pinggang. Atau dalam bahasa sederhananya, aktivitas fisik yang cukup berat. Dan kemudian merokok dan kegemukan juga faktor risiko untuk terjadinya nyeri pinggang. Nah, yang penting juga diperhatikan di sini ternyata faktor psikologis atau kecemasan juga ikut mempermudah kita untuk terjadi nyeri pinggang. Nah, kapan kita harus segera waspada nih kalau ada nyeri pinggang? Nah, mungkin ini adalah tanda bahaya yang disebut dalam bahasa medis adalah red flag. Jadi kalau terdapat kondisi ini, Bapak dan Ibu ini nggak boleh menunda-nunda lagi. Istilahnya ini nggak boleh menunda 1 minggu, tapi harus segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada nyeri pinggang, yang disertai dengan kesulitan buang air besar, buang air kecil, ada mati rasa di daerah kelamin, anus, dan kelemahan kaki, nah ini harus segera mencari pertolongan medis.
Atau nyeri pinggang yang sangat hebat yang terjadi sesudah jatuh, ini juga mesti hati-hati apakah ini suatu patah tulang akibat osteoporosis. Dan juga ada kondisi yang perlu sangat segera, maksudnya dalam beberapa hari harus segera ke dokter, kalau ada suatu nyeri pinggang disertai dengan demam, terutama untuk orang-orang yang daya tahan tubuhnya menurun, seperti kalau ada AIDS, sakit gula, atau orang-orang yang menggunakan obat kanker atau obat penurun imun. Nah, Bapak Ibu jangan lupa juga bahwa nyeri pinggang bisa disebabkan dari kelainan organ tubuh yang lain. Jadi tidak hanya karena kelainan pada tulang dan otot, namun juga batu ginjal, radang pankreas, dan aneurisma aorta ini juga bisa disebabkan atau menyebabkan keluhan nyeri pinggang. Nah, apa yang biasanya dilakukan seorang dokter untuk mendiagnosis nyeri pinggang? Nah, biasanya dokter akan melakukan bincang-bincang atau wawancara. Kemudian pemeriksaan fisik, dan nanti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi ini akan dilakukan sesuai dengan indikasi. Jadi tidak semua akan dilakukan foto, tidak semua akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, tapi tentunya semuanya sesuai dengan indikasi. Nah, jadi secara sederhana sebenarnya ada dua prinsip utama yang kita harus bedakan kalau kita mengalami nyeri pinggang, terutama nanti kalau nyeri pinggangnya ini sudah berlangsung lebih dari mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Kalau misalnya nyeri pinggang dalam 1 minggu membaik, nah ini mungkin adalah suatu nyeri pinggang yang sangat sederhana. Jadi kita harus bedakan dua hal, apakah ini nyeri pinggang mekanik atau apakah ini nyeri pinggang inflamasi. Nah, nyeri pinggang mekanik ini biasanya berkaitan dengan hanya kelainan pada otot, ligamen, dan tulang yang biasanya akan sembuh dalam beberapa bulan dan tidak membutuhkan suatu pengobatan khusus. Nah, ini berbeda dengan nyeri pinggang inflamasi yang kita akan bahas lebih lanjut. Jadi inflamasi di sini maksudnya ada suatu peradangan dan biasanya adalah suatu kondisi autoimun, di mana ini membutuhkan suatu pengobatan jangka panjang dan ada pengobatan khusus. Nah, kalau terlambat diobati, nah ini bisa berbahaya jadinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kalau secara sederhana, bagaimana kita bisa membedakan antara nyeri pinggang mekanik dan nyeri pinggang inflamasi? Jadi ini secara sederhana bagaimana orang awam bisa membedakannya. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali. Kalau kita berbicara tentang nyeri pinggang mekanik, maksudnya oleh karena kaku otot atau oleh karena salah gerak dan sebagainya, ini biasanya khas sekali nyerinya ini akan timbul kalau kita beraktivitas fisik berat. Jadi biasanya kalau semakin kita beraktivitas akan semakin sakit. Dan kalau kita beristirahat, akan semakin membaik. Nah, ini tanda nyeri pinggang yang bersifat mekanik atau misalnya salah tidur, salah otot, dan sebagainya. Ini kan yang suka menjadi istilah di orang awam. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ini sangat berbeda dengan nyeri pinggang inflamasi. Nah, justru Bapak dan Ibu harus sangat berhati-hati sekali kalau pola nyeri pinggangnya ini terjadi perlahan-lahan dan ada kaku di pagi hari, dan kemudian pada saat Bapak dan Ibu melakukan aktivitas fisik, ini gejalanya membaik. Nah, ini justru yang lebih mengarah ke nyeri pinggang inflamasi atau ada suatu peradangan. Jadi kalau inflamasi, dengan beristirahat justru akan makin memburuk. Dan kalau kita beraktivitas fisik, akan lebih membaik nyerinya. Dan ini bertolak belakang dengan kondisi nyeri pinggang salah otot tadi. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu harus memperhatikan, kalau ada keluhan nyeri pinggang, yang polanya akan membaik dengan melakukan aktivitas fisik, nah ini mungkin ada sesuatu yang cukup berbahaya dan kita harus mencari tahu sebabnya. Memang benar sekali Bapak dan Ibu sekalian, golongan nyeri pinggang inflamasi yang akan kita bahas pada hari ini sangat sedikit ya. Jadi sebagian besar memang golongan nyeri pinggang ini adalah nyeri pinggang mekanik yang berhubungan dengan kelainan tulang, kaku otot, dan sebagainya. Dan biasanya ini yang nyeri pinggang mekanik atau nyeri pinggang yang biasa ini, dia biasanya timbul akut tapi nanti akan segera cepat membaik. Nah, kalau kita mengalami suatu
kondisi nyeri pinggang, nah ini biasanya pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu mungkin dokter akan memberikan obat-obatan biasa. Nah, kadang-kadang ada injeksi. Nah, kalau kondisinya cukup berat akan melakukan terapi pembedahan dalam hal ini. Nah, kita akan balik kepada nyeri pinggang inflamasi. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini pada nyeri pinggang inflamasi. Nah, nyeri pinggang inflamasi sekali lagi berarti ada suatu peradangan yang berlangsung kronis. Sekali lagi bukan salah gerak, bukan salah angkat barang, bukan salah olahraga, atau bukan salah tidur. Nah, memang kondisi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Hanum tadi, sering terlambat terdiagnosis. Nah, penyebab nyeri pinggang inflamasi ini sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang paling populer adalah golongan yang disebut ankylosing spondylitis. Tapi sebenarnya nyeri pinggang inflamasi ini bisa ditemukan pada penyakit-penyakit yang lain, seperti artritis psoriatik, artritis reaktif, artritis yang berkaitan dengan radang usus. Jadi semua ini disebut sebagai spondyloartropati seronegatif. Nah, sekali lagi kapan kita curiga? Nih, Bapak Ibu mungkin bingung nih. Jadi kapan sih kita curiga bahwa kita menyandang nyeri pinggang inflamasi? Nah, ini ada suatu kriteria yang dibuat oleh suatu organisasi dunia, ASAS. Jadi kita mencurigai seseorang menderita nyeri pinggang inflamasi jika pertama ini terjadi pada laki-laki. Nah, memang dominan nyeri pinggang inflamasi ini ditemukan pada laki-laki usia kurang dari 40 tahun. Dan biasanya berlangsung perlahan-lahan, membaik dengan latihan dan aktivitas fisik, tapi tidak membaik dengan istirahat. Jadi meskipun dominan pada laki-laki, namun pada perempuan juga bisa terjadi. Nah, kemudian kapan lagi kita bisa mencurigai bahwa ini adalah nyeri pinggang inflamasi? Jadi selain ada nyeri pinggang, juga ada keluhan-keluhan yang lain yang berkaitan dengan radang sendi di perifer. Jadi misalnya ada nyeri pada lutut, kemudian ada bengkak pada kaki atau yang disebut daktilitis, dan ada entesitis. Jadi ada keluhan yang lain selain daripada nyeri pinggang. Jadi ada kelainan pada lututnya, ada bengkak pada lutut, dan ada kelainan-kelainan yang lain. Nah, ini kita harus mencurigai ada nyeri pinggang inflamasi. Nah, kapan lagi kita harus curiga ada nyeri pinggang inflamasi? Kalau kita ada nyeri pinggang dengan keluhan-keluhan yang lain, seperti radang pada mata, sesudah infeksi saluran kencing atau diare, radang pada usus, kemudian pembengkakan pada jari. Nah, ini keluhan-keluhan yang lain yang dikatakan bisa menyertai nyeri pinggang inflamasi. Bapak Ibu, ini adalah sekedar suatu kriteria bagaimana kita menegakkan diagnosis spondyloartropati seronegatif. Jadi ini biasanya digunakan oleh dokter. Bagaimana kita menegakkan diagnosis daripada nyeri pinggang inflamasi. Jadi ada keluhan nyeri pinggang dan ada gejala-gejala penyerta-penyerta yang lain yang mungkin timbul pada kondisi-kondisi ini. Jadi ini adalah suatu pedoman bagaimana dokter menegakkan diagnosis nyeri pinggang inflamasi. Nah, pada prinsipnya, jika Bapak dan Ibu berobat dan kita mencurigai ada suatu nyeri pinggang inflamasi, dokter akan meminta pemeriksaan lanjutan, yaitu biasanya pemeriksaan darah, laju endap darah, dan CRP. Kemudian kalau dibutuhkan, kita akan meminta untuk melakukan pemeriksaan radiologi lanjut. Nah, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan foto sederhana atau MRI untuk melihat perubahan pada sendi tulang belakang atau sendi sacroiliac joint. Dan kemudian pada kondisi khusus, kita juga bisa meminta pemeriksaan lanjutan seperti HLA-B27. Nah, ini berkaitan dengan nyeri pinggang inflamasi tadi. Nah, pesan saya ada satu kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hanum, bahwa ternyata tidak semua kelainan yang berkaitan dengan nyeri pinggang inflamasi dapat kita lihat dari pemeriksaan radiologi atau X-ray yang sederhana. Jadi seringkali foto ronsen biasanya bisa normal, foto ronsen biasa maksudnya, namun setelah di MRI kita menemukan adanya kelainan atau peradangan pada sendi sacroiliac. Nah, ini yang kita sebut sebagai
non-radiographic axial spondyloarthritis. Jadi teman-teman yang mengalami suatu nyeri pinggang kronis, kalau misalnya dilakukan pemeriksaan X-ray sederhana ini normal, nah ini sangat mungkin kita harus melakukan evaluasi lanjutan. Jadi tidak merupakan suatu kepastian bahwa teman-teman baik-baik saja dengan pemeriksaan X-ray yang normal. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan apabila memang ada kecurigaan bahwa ini adalah suatu nyeri pinggang inflamasi. Nah, sekali lagi ini adalah poin yang kita harus perhatikan. Jadi kalau ada nyeri pinggang pada usia muda kurang dari 40 tahun, kemudian nyeri yang tidak membaik dengan istirahat, nyeri pinggang yang disertai dengan kelainan kulit, radang usus dan gangguan mata, kemudian adanya nyeri dan bengkak pada jari atau jari sosis, nyeri pada telapak kaki atau nyeri pada pergelangan kaki. Nah, hati-hati bahwa ini bukan suatu nyeri pinggang mekanik, jadi bukan suatu nyeri pinggang biasa, tapi kita harus lebih mencari ada suatu sebab yang lain mungkin di sini. Jadi prinsipnya nyeri pinggang pada usia muda dominan laki-laki dan ada kelainan-kelainan yang lain, baik kelainan pada organ tubuh maupun kelainan pada sendi itu sendiri. Nah, kalau memang Bapak dan Ibu mengalami kondisi-kondisi seperti ini, sangat mungkin masuk dalam golongan spondiloartropati seronegatif atau ankylosing spondylitis dan teman-temannya. Jadi perlu segera berkonsultasi dengan dokter reumatologi untuk kepastian diagnosis. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit sharing tentang salah satu kasus, yaitu kasus ankylosing spondylitis. Nah, biasanya ini kasus seperti ankylosing spondylitis ini akan datang ke seorang dokter reumatologi. Jadi bukan orang tua, sekali lagi dominannya pada usia muda. Misalnya laki-laki usia 25 tahun datang dengan keluhan nyeri pinggang dan bokong selama 5 tahun. Jadi bayangkan bahwa biasanya mereka datang sesudah 5 tahun nih sampai ke reumatologi. Nah, nyeri terutama biasanya pada pagi hari dan membaik jika sudah melakukan aktivitas dan minum obat penghilang sakit. Jadi memang awal-awal kan biasanya pasien akan melakukan hal ini. Jadi minum obat penghilang sakit dulu. Dan kemudian setelah sekian lama timbul gejala-gejala yang lain nih. Jadi Bapak dan Ibu harus waspada kalau ada nyeri pinggang dan ada keluhan bengkak pada lutut, ada nyeri pada telapak kaki, atau ada nyeri pada persendian yang lain, ini sangat mungkin bukan nyeri pinggang biasa. Apalagi kalau ada riwayat di dalam keluarga yang sakit serupa. Jadi misalnya om yang sakit serupa saat ini menjadi lumpuh. Nah, kemudian dalam kondisi ini pasien berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi karena merasa semakin memburuk, nyerinya semakin hebat dan tidak bisa membungkuk. Nah, biasanya kita akan melakukan suatu pemeriksaan fisik. Nah, kita biasanya bisa melihat bahwa pada pasien-pasien dengan inflammatory back pain, kemampuan tulang belakang untuk membungkuk ini menjadi sangat berkurang. Jadi ada keterbatasan dari mobilitas tulang belakang dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau dalam kasus seperti ini, dokter akan meminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, misalnya CLP untuk melihat petanda radang apakah ada peradangan. Nah, ini biasa meningkat pada inflammatory back pain. Kemudian pemeriksaan radiologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan stadium-stadium daripada ankylosing spondylitis. Jadi ini pada tahap awal tulang belakang masih relatif baik, kemudian timbul seperti taji-taji. Nah, ini sering disalahartikan sebagai osteoartritis atau pengapuran. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, akan timbul yang disebut dengan bambu spine. Ini yang dikatakan sebagai bambu spine tadi. Ini merupakan suatu kondisi yang cukup berat karena nanti pasien tidak akan bisa membungkuk dengan sempurna dalam kondisi ini. Nah, ini adalah contoh postur tubuh dari seorang pasien ankylosing spondylitis. Nah, bagaimana tata laksananya? Biasanya kita bisa memberikan obat-obat penghilang sakit. Dan kemudian kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu obat penghilang sakit tidak menghilangkan nyerinya, kita bisa memberikan tambahan obat-obat agen biologik. Jadi suatu obat-obat khusus yang sangat berperan baik sekali untuk penanganan daripada nyeri pinggang inflamasi.
Nah, memang pada awal-awal terapi nyeri pinggang inflamasi, misalnya pada ankylosing atau pada psoriatic arthritis atau pada kondisi-kondisi yang lain yang berkaitan dengan nyeri pinggang inflamasi, kita bisa memberikan penghilang sakit biasa. Namun, pada orang yang tidak membaik dengan obat ini, bisa diberikan golongan agen biologik seperti penghambat interleukin 17 atau TNF-alpha inhibitor. Nah, yang perlu menjadi perhatian buat kita adalah sebenarnya semua obat-obat ini pada prinsipnya sudah tersedia di Indonesia. Dan obat-obat ini dapat mencegah cacat sendi serta memperbaiki kualitas hidup untuk pasien-pasien kita. Nah, ini adalah gambaran sederhana kenapa kita harus menegakkan diagnosis dini daripada ankylosing spondylitis. Karena dalam perkembangannya, kalau kita tidak melakukan terapi yang baik dari inflammatory back pain, ini akan menimbulkan kecacatan yang permanen yang tentunya bisa mengganggu kualitas hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, kita harus mengenali gejala awal nyeri pinggang inflamasi, kemudian diagnosis dan pengobatan dini ankylosing spondylitis dapat mencegah cacat sendi dan memperbaiki kualitas hidup, dan pengobatan ankylosing spondylitis sudah tersedia di Indonesia. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparannya, Dok. Sudah sangat cukup lengkap ya, teman-teman dan ibu bapak yang hadir di seminar kita pada hari ini. Oke, Dok, kita juga sudah masuk beberapa pertanyaan, karena kita akan masuk ke diskusi atau sesi tanya-jawab. Begitu ya, Dok ya. Nah, Dok, namun sebelum ke sesi tanya-jawab, saya sebenarnya sedikit penasaran sih, Dok. Kan untuk nyeri pinggang yang sifatnya inflamasi, tadi sebenarnya pasti akan ada muncul keluhan-keluhan yang lain, gitu ya, Dok ya. Tadi seperti misalnya tadi bengkak, kemudian kelainan kulit dan lain sebagainya, begitu, Dok. Namun tadi yang untuk yang kasus tadi ternyata dia baru berobat 5 tahun kemudian, gitu, Dok. Nah, untuk nyeri pinggang yang sifatnya inflamasi atau peradangan ini, Dok, sebenarnya sebelum 5 tahun apakah memang sudah muncul gejala-gejala penyertanya yang lain, gitu ya, Dok ya? Selain sifat khas dari nyeri pinggang inflamasi, apakah memang sebenarnya udah muncul cuman kitanya yang nggak peka, gitu, Dok? Ya, baik Dr. Mary, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gejala-gejala itu sudah muncul sejak awal. Jadi pertama nyeri pinggang, kemudian sering disertai dengan nyeri pada sendi-sendi yang lain seperti nyeri pada lutut, lutut bengkak, ankle juga bisa terkena. Nah, ini sudah ada sejak awal. Hanya sering sekali orang menganggap bahwa nyeri pinggang ini karena faktor mekanik saja. Jadi seperti salah tidur, salah angkat barang, ini atau olahraga terlalu berat, ini yang sering sekali dituduh sebagai penyebab nyeri pinggang, dan orang menganggap ini sebagai suatu kondisi yang biasa-biasa saja, sehingga nanti tidak mencari pertolongan medis, dan setelah memang istilahnya sudah putus asa, sudah minum segala macam penghilang sakit dan tidak membaik, baru akan mencari pertolongan medis. Dan yang sering juga menyebabkan keterlambatan diagnosis daripada nyeri pinggang inflamasi ini terletak pada sifat nyeri pinggang inflamasi. Jadi nyeri pinggang inflamasi ini biasanya memang akan membaik dalam periode waktu tertentu kalau kita memberikan obat-obat NSAID atau obat penghilang sakit biasa. Sehingga yang mungkin setelah membaik dengan penghilang sakit biasa, ya istilahnya penyakitnya diabaikan. Sehingga kita tidak tahu diagnosisnya sampai pada suatu kondisi yang cukup parah. Demikian, Dok. Oh iya, betul sekali ya, Dok ya. Penting sekali untuk peka dan deteksi dini jadinya ya, Dok ya. Baik, Betul. Dokter, kita masuk ke pertanyaan dari peserta dulu ya, Dok ya. Untuk yang pertama ada dari Ellen Edi Janto. Saya berumur 38 tahun dan menderita spondyloartritis sejak tahun 2018. Dokter menyatakan saya menderita penyakit ini setelah diagnosa X-ray pinggang dan cek LED darah. Menurut teori kedokteran yang saya baca, penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan diderita seumur hidup. Apakah saya bisa sembuh, Dok? Setiap pagi dan malam saya selalu merasakan nyeri, Dok. Terima kasih. Monggo dokter dijawab. Baik, terima kasih. Jadi memang benar bahwa golongan-golongan penyakit spondyloartropati seronegatif, termasuk diantaranya ankylosing spondylitis, ini memang tidak bisa disembuhkan secara total karena merupakan penyakit kronik autoimun. Namun tidak bisa disembuhkan ini bukan berarti kita tidak membutuhkan pengobatan.
penyakitnya meskipun tidak bisa sembuh, namun bisa distabilkan. Nah, jadi dengan pengobatan yang benar, kita tentunya akan mengurangi nyeri, mencegah cacat sendi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi ada tahap-tahapan pengobatan yang bisa dilakukan, seperti tadi disampaikan bahwa masih merasa nyeri, nanti harus dilihat riwayat pengobatannya seperti apa. Biasanya pada awal-awal akan diberikan penghilang sakit terlebih dahulu, dan kalau tidak membaik dalam jangka waktu beberapa bulan, kita bisa beralih ke agen biologik, khusus untuk misalnya contohnya untuk ankylosing spondylitis dalam hal ini ya. Nah, itu kita bisa beralih ke agen biologik, beberapa obat injeksi, dan obat-obat ini sudah tersedia di Indonesia. Baik dokter, terima kasih. Semoga menjawab kepada Bapak Elin Edijanto. Untuk pertanyaan kedua ya dok ya, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Ada dari Agustinus Joko Widodo. Dok, bagaimana membedakan nyeri pinggang karena ankylosing atau karena psoriasis artritis? Kenapa saya kalau membungkuk terus berdiri tegak, tulang belakang sakit, dan mesti pelan-pelan menegakkan punggungnya? Saya pria penyintas psoriatik artritis. Silakan dokter. Baik, jadi yang disebut dengan nyeri pinggang inflamasi ini adalah suatu kondisi nyeri pinggang yang diakibatkan oleh peradangan ya. Nah, memang kalau dari sisi gejala antara ankylosing spondylitis dan psoriatic arthritis ini hampir mirip. Jadi dua-duanya bisa mengalami nyeri pinggang inflamasi. Namun biasanya kalau memang ada riwayat psoriatik dan ada keluhan-keluhan nyeri pinggang inflamasi, kita biasanya menganggap bahwa keluhan nyeri pinggang inflamasinya ini merupakan bagian dari psoriatic arthritis. Karena memang psoriatic arthritis ini bisa mengalami nyeri pinggang inflamasi juga, dan juga bisa juga terjadi nyeri-nyeri pada sendi-sendi yang lain, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dan juga ada pembengkakan pada tangan atau jari tangan atau jari kaki atau daktilitis atau jari sosis, ini juga bisa terjadi pada psoriatic arthritis. Jadi pada prinsipnya kalau seseorang mengalami psoriasis dan ada nyeri pinggang inflamasi, mungkin di sini kita lebih tepat menyebutnya sebagai bagian daripada psoriatic arthritis. Demikian. Baik dokter, terima kasih. Kemudian ada banyak nih dok pertanyaan dok. Kita beralih ke kolom chat dulu ya dok ya. Di sini ada satu pertanyaan dari Jimmy Pinangkahan. Dokter, saya sering merasa nyeri pinggang, biasanya di subuh. Tapi di sini kayaknya pertanyaannya apakah sebenarnya nyeri pinggang yang sifatnya inflamasi ini ada waktu-waktu tertentunya nggak sih dok? Kalau untuk subuh gitu, apakah kalau yang subuh itu sebenarnya arah mekanik? Seperti itu mungkin dok, arah pertanyaannya dok. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang khas pada nyeri pinggang inflamasi ini, nyerinya ini biasanya lebih dominan atau lebih nyeri di malam hari atau pada pagi hari pada waktu bangun tidur. Karena nyeri pinggang inflamasi ini kan khasnya akan timbul atau memberat apabila kita beristirahat. Jadi benar bahwa kita perlu waspada bahwa ini bukan sakit pinggang biasa, bukan salah gerak, kalau memang timbulnya dominan pada subuh atau pada malam hari dan atau pada bangun tidur. Nah, justru kalau yang mekanik dia pada waktu bangun tidur akan semakin membaik, Dok. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya untuk Bapak Jimmy Pinangkahan. Kemudian kita ada lagi pertanyaan dok. Ini sepertinya seperti kasus dok dari Yenti Novika. Pagi dok, saya 42 tahun. Sejak 2015 mengalami uveitis berulang sampai sekarang. Terakhir 9 Juli 2021 kemarin setelah terinfeksi COVID. Ana IF positif. Beberapa kali cek darah untuk cari penyebabnya, tapi tidak ketemu. Nyeri pinggang pernah, tapi 1-2 hari sudah membaik. Nyeri yang cukup lama pernah saya alami, seingat saya ada 2 kali, justru nyeri di punggung kiri dan nyeri di pangkal paha yang membuat kesulitan berjalan. Bila ini bisa dicurigai sebagai gejala AS, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menunggu saat nyeri baru ke dokter? Karena saat ini saya tidak ada nyeri apapun. Begitu dokter. Iya, baik. Jadi ini adalah satu kasus uveitis. Jadi uveitis teman-teman sekalian merupakan peradangan kronis pada mata. Nah, uveitis ini pun banyak sekali sebabnya. Tidak selalu karena autoimun, bisa karena infeksi dan karena sebab-sebab yang lain juga bisa. Tapi uveitis ini sangat sering dikaitkan dengan nyeri pinggang inflamasi karena merupakan salah satu manifestasi di luar sendi daripada penyakit-penyakit golongan
spondiloartropati seronegatif. Jadi penyakit seperti ankylosing spondylitis dan lain-lain itu seringkali mengalami gejala di luar sendinya ini adalah uveitis ini atau radang pada mata ini. Nah, kalau ibu mengalami suatu uveitis yang bersifat kronik dan ada keluhan yang disampaikan tadi, keluhan back pain, menurut saya saat yang tepat untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Kalau bisa menjangkau untuk dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi akan lebih baik lagi. Jadi kita harus menilai lebih lanjut dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi untuk membuktikan apakah ini suatu ankylosing spondylitis atau tidak. Karena seringkali memang pada awal-awal perjalanan penyakit daripada ankylosing spondylitis ini tidak langsung sangat sakit, tidak langsung mengganggu aktivitas, tapi memang perjalanan daripada nyeri pinggang inflamasi ini bersifat sangat pelan-pelan ya, pelan-pelan dan tidak akut. Justru kalau misalnya Bapak Ibu mengalami nyeri pinggang, bangun pagi, bangun tidur langsung tidak bisa bergerak, itu biasanya mekanik. Jadi kalau yang inflamasi ini sifatnya lebih sangat pelan-pelan. Nah, tapi kalau kita tidak mencari tahu sebabnya, ini justru bisa berbahaya. Jadi saya rasa harus segera berkonsultasi untuk kepastian diagnosis. Oke, berarti tidak perlu menunggu saat nyerinya kambuh ya dok ya? Betul. Tidak apa-apa, langsung sekarang saja untuk deteksi dini, ibaratnya gitu ya dok ya? Baik. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ada lagi pertanyaan dari kolom Q&A dari Siwi Putri. Pagi dok, jika didiagnosa AS dan dokter memutuskan untuk suntik TNF karena nyeri hebat, tapi seminggu sebelum suntik nyerinya berkurang nih dok. Apakah saya tetap perlu suntik atau ditunda saja karena kondisinya sudah tidak begitu nyeri? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi sudah dianjurkan untuk melakukan suntikan agen biologik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu agen biologik, jadi pada penanganan ankylosing spondylitis biasanya tahap pertama penanganan dari sisi pengobatan ini ya. Jadi obat-obat yang digunakan biasanya adalah penghilang sakit dulu, kemudian kalau tidak membaik dalam jangka waktu 2-3 bulan, kita akan beralih ke obat suntik. Ini yang disebut dengan agen biologik. Agen biologik ini ada sangat banyak sekali, ada di Indonesia, seperti misalnya anti-interleukin 17, secukinumab, TNF, dan berbagai jenis TNF-alpha, ini semua sudah ada. Nah tentunya kalau dari dokter sudah diputuskan bahwa sudah indikasi untuk diberikan agen biologik, sebaiknya mungkin harus dipatuhi karena biasanya nyeri yang menghilang sementara ini kemudian bisa kambuh lagi tentunya ya pada ankylosing spondylitis. Dan pemberian obat agen biologik ini memang tidak bisa menyembuhkan, namun bisa mengurangi peradangan, kemudian bisa mencegah cacat sendi atau bisa mencegah secara sederhana mencegah bambu spine yang tadi, dan kemudian tentunya intinya adalah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien-pasien kita. Demikian. Baik dokter, terima kasih dok. Kemudian ada lagi dok pertanyaan, dok bedanya sakit pinggang autoimun sama HNP itu apa ya dok ya? Gitu dok. Pertanyaannya dari Intan Permata dok. Baik, jadi kalau HNP ini kita berbicara mengenai saraf ya. Ya kalau bahasa awamnya saraf terjepit. Jadi biasanya saraf kejepit ini gejalanya ada nyeri pinggang dan ada penjalaran sampai ke kaki bahkan sampai ke jari-jari kaki. Dan biasanya yang dirasakan seperti kesemutan, mati rasa, jadi agak berbeda pola nyerinya. Nah, kalau nyeri pinggang inflamasi, kembali diingatkan kembali yang disebut dengan nyeri pinggang inflamasi ini adalah nyeri pinggang yang biasanya membaik pada waktu kita melakukan aktivitas fisik dan akan memburuk pada saat kita istirahat. Hampir semua pola nyeri yang lain, baik pada HNP atau pada mekanik, ini biasanya khasnya akan membaik kalau kita istirahat. Dan justru akan buruk kalau kita habis bekerja berat dan sebagainya. Hanya nyeri pinggang inflamasi yang agak berbeda. Jadi cara membedakannya lihat saja, kalau misalnya sesudah beraktivitas, dan terus membaik, maksudnya setelah bekerja, setelah melakukan kegiatan, setelah berolahraga dan membaik, ini sangat mungkin suatu nyeri pinggang inflamasi. Demikian. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Kemudian ada lagi dok, ini dok. Dari Chandra Ardia.
Selamat pagi dokter, saya Chandra usia 24 tahun. Saya selalu sakit punggung dan pinggang dan telah melakukan foto, mungkin yang dimaksud foto ronsen tahun 2017, kondisi sendi normal. Tetapi sampai saat ini belum membaik juga nih kondisi nyeri pinggang dan punggungnya. Apakah saya harus cek ulang ke reumatologis, dok? Baik, jadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi, nah ini kita kan belum jelas ini kasusnya ini merupakan mechanical atau inflammatory back pain, tapi harus berhati-hati bahwa khusus spesifik untuk inflammatory back pain, ternyata ada beberapa kelainan yang akan terlambat terdiagnosis kalau kita mengandalkan foto ronsen biasa. Bahkan ada beberapa penelitian mengatakan bisa terlambat sekitar 5 sampai dengan 7 tahun kalau kita mengandalkan foto ronsen biasa. Ya mungkin nanti perlu pemeriksaan lagi oleh dokter, nanti dokter yang akan memutuskan apakah perlu dilakukan MRI untuk menegakkan diagnosis. Demikian. Jadi perlu ya. Kemudian masih dari kolom Q&A, dok, ini pertanyaan cukup unik dok. Dok, kalau semisal gejalanya saya dicurigai spondyloartritis, tapi di kota saya sulit untuk menemukan dokter hematologi. Sebaiknya periksa ke dokter apa dulu ya dok? Terima kasih dok. Ya, baik. Jadi kalau memang sulit untuk menemukan dokter hematologi, ya bisa terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam terdekat. Kalau memang ke arah nyeri pinggang inflamasi. Oke, bisa ke penyakit dalam terlebih dahulu ya, jika memang sulit menemukan dokter subspesialis reumatologi. Oke dok, kita beralih ke chat dok. Antusiasme peserta kita cukup baik sekali ya dok ya, untuk seminar kali ini. Ini ada dari Vivi dokter. Selamat pagi dok, saya 41 tahun. Sudah beberapa tahun ini saya mengalami nyeri di kedua lutut dan sempat kesulitan untuk naik turun tangga. Sempat dilakukan tindakan penyuntikan cairan ke lutut dan kemudian sedikit membaik. Beberapa bulan ini, selain nyeri di kedua lutut, saya juga mengalami nyeri di pinggang dan kaki kiri antara jempol dan jari manis. Dengan kondisi seperti ini, apakah saya ada autoimun dan apa yang harus saya lakukan? Begitu dokter pertanyaannya dok. Ya, baik. Jadi ini disampaikan bahwa ada suatu keluhan nyeri sendi yang melibatkan banyak sendi ya. Jadi lutut, kemudian sempat ada cairan dan nyeri pinggang. Ya, jadi pada prinsipnya memang diagnosis daripada penyakit rematik ini seringkali tidak mudah. Jadi kita harus melihat dari berbagai segi dan penyakitnya pun sangat banyak. Jadi yang bisa saya anjurkan, mungkin ibu tetap harus berkonsultasi dengan dokter terdekat untuk memutuskan apa diagnosisnya, terutama untuk nyeri sendi yang sudah berlangsung kronik dan melibatkan banyak sendi. Jadi tetap harus konsul untuk bisa kita tahu diagnosisnya, karena bisa berkaitan dengan inflammatory back pain yang kita bahas hari ini karena ada nyeri pinggangnya juga, tapi juga bisa penyakit-penyakit rematik yang lain seperti misalnya rheumatoid arthritis atau pada lupus, itu juga bisa disertai nyeri sendi. Demikian. Oke dokter, ini ada satu pertanyaan dok, sepertinya cukup kompleks dok karena ada pengobatannya juga di dalam dok. Saya coba bacakan ya dok ya. Pagi dok, saya perempuan 40 tahun, hasil ANA positif titer 1/320. Lupus koagulan positif lemah, RF negatif, diberi obat Simax 1 kali sehari dan metilprednisolon 4 mg 2 hari sekali. Awal bulan ini ronsen saya hasilnya sakroilitis grade 2. Lalu saya diberi tambahan sulfasalazin 3 kali 500 mg. Tapi setelah mengonsumsi itu, saya selalu sakit kepala, pusing, dan tidak bisa beraktivitas, serta pipis berwarna kuning pekat. Bolehkah saya kurangi dosis sulfasalazin jadi 2 kali 500 mg? Soalnya saya baru bisa konsultan ke reumatologi bulan depan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau ini suatu pengobatan spesifik, tentunya yang paling bisa memberikan komentar adalah dokter yang memeriksa, karena yang paling tahu kondisi ibu. Jadi saran saya dalam pengobatan, kalau memang menemukan adanya side effect atau ada suatu keluhan sesudah minum obat, mungkin kita bisa mempercepat untuk kontrol ke dokter masing-masing. Karena yang paling tahu judgement apa atau keputusan apa yang akan diambil, tentunya dokter yang melakukan pemeriksaan. Demikian. Betul. Jadi kembali lagi ke dokter penanggung jawabnya ya dok ya. Kontrol kembali, konsul kembali, dan beritahukan efek samping yang terjadi setelah pengobatan. Begitu ya dok ya. Baik, terima kasih dok. Kemudian ada lagi nih dok dari Hans Wijaya. Pagi dok, saya laki-laki 45 tahun, penderita AS sejak tahun 2000.
sebentar, penderita AS sejak tahun 2000. Sekarang sudah stabil. Medical check up seminggu yang lalu, CRP normal, tapi LED agak tinggi. Itu kenapa ya, Dok? Ya, baik. Jadi kalau CRP itu kan kita biasa gunakan untuk monitoring apakah ankylosing spondylitisnya ini lagi tenang atau lagi kumat, istilahnya ya, bahasa awamnya demikian. Nah, LED ini juga termasuk salah satu. Nah, kalau agak tinggi ini kan susah ya bahasanya. Kalau misalnya agak tingginya cuma tinggi sedikit, ya mungkin tidak menjadi masalah. Karena CRP-nya normal dan LED ini banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya inflamasinya. Jadi mungkin harus kembali kepada dokter dan menyerahkan hasilnya, nanti dokternya akan menilai apa makna daripada pemeriksaan ini. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Dokter, ini kemudian ada lagi nih, Dok, satu lagi dari anak Ciara. Siang, dokter, paman saya sering sekali sakit pinggang, tapi belum tahu penyakitnya apa. Sering dianggap sakit pinggang biasa. Tadi di penjelasan dokter ada tentang sistemik inflamasi. Komorbidnya bisa kemana aja ya, Dok? Selain itu, kalau sudah terdiagnosis ankylosing, apa yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi nyeri dan inflamasinya? Baik, jadi kalau nyeri pinggang inflamasi ini atau misalnya ankylosing spondylitis ini, kalau ditanyakan komorbid, ini bisa kemana-mana nih komorbidnya. Bisa kardiovaskuler, jadi mudah terjadi gangguan kardiovaskuler, serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Bisa osteoporosis. Nah, kalau penyakit-penyakit penyerta di organ lain selain sendi pada ankylosing spondylitis, tadi yang kita sudah sampaikan, seperti uveitis, radang pada mata, atau infeksi pada usus. Nah, itu yang bisa terjadi mengenai penyakit-penyakit lain di luar sendi ya, yang bisa terjadi pada seorang dengan ankylosing. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan kalau memang ini ankylosing di rumah? Ya tentunya tetap memang harus tegakkan diagnosis dulu, berobat dengan pengobatan yang tepat. Jadi harus ada pengobatan medis yang tepat. Kemudian pengobatan non-medikamentosa salah satunya adalah aktivitas fisik. Jadi biasanya orang dengan ankylosing spondylitis itu dianjurkan tidak boleh malas gerak. Jadi harus aktif secara fisik dan ini akan memperbaiki nyerinya, memperbaiki kelenturan, mengurangi bungkuk daripada pasien-pasien dengan AS. Jadi harus ada latihan fisik yang benar dan kalau bisa tersupervisi oleh dokter. Biasanya kita bekerja sama dengan unit rehabilitasi medik dalam hal ini. Nah, itu yang kita bisa lakukan di rumah. Dan kalau merokok juga harus berhenti merokok. Demikian. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada satu lagi, Dok, dari chat, Dok. Pagi, Dok, saya sering nyeri di pinggang dan nyerinya itu merambat ke lutut dan kaki sekitar tulang kering. Beberapa waktu lalu saya diagnosis terkena fasciitis plantar. Apakah itu termasuk autoimun, Dok? Baik, jadi fasciitis plantaris ini ada yang merupakan non-autoimun atau misalnya memang hanya kelainan pada jaringan lunak di daerah kaki. Biasanya ini lazim sekali ditemukan nyeri pada tumit waktu bangun tidur nih. Tiba-tiba waktu bangun tidur nginjak pertama kali, nah ini timbul rasa nyeri yang sangat hebat. Nah ini kita sering temukan pada orang yang berat badannya berlebihan, kemudian pada orang yang banyak berdiri mungkin ya, ini bisa terjadi. Nah ini biasanya bukan autoimun yang jenis ini. Namun kalau fasciitis plantarisnya berlangsung kronis, terus-menerus, dan ada gejala lain, ini ada satu kondisi di dalam autoimun yang disebut dengan entesitis. Jadi peradangan pada jaringan lunak di daerah kaki atau fasciitis plantaris ini salah satu contoh entesitis yang merupakan bagian dari si inflammatory back pain, nyeri pinggang inflamasi atau ankylosing spondylitis tadi. Jadi prinsipnya kalau ada fasciitis plantaris, tangani dulu dengan pengobatan yang umum seperti biasa. Jadi misalnya menurunkan berat badan, menggunakan sepatu yang bantalannya itu empuk, kemudian mengurangi beban berdiri yang berlebihan, bisa minum penghilang sakit atau bisa fisioterapi, bahkan bisa juga diberikan suntikan steroid jika dibutuhkan. Nah, kita tangani dulu seperti penanganan umumnya. Nah, kalau misalnya berlangsung kronis atau terus-menerus, nah ini kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini merupakan bagian dari ankylosing spondylitis atau entesitis tadi. Demikian. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada satu, Dok, dari Nunung. Pertanyaannya disampaikan secara
tadi pribadi ke panitia. Saya Nunung 42 tahun, 3 bulan terakhir merasakan nyeri hebat sampai terasa panas di dalam. Saya ada psoriasis vulgaris, juga artritis. Apa saya ada autoimun lain atau karena ada artritis, Dok? Gitu, Dok. Oke, jadi ada psoriatik, ini harus hati-hati jangan sampai ada psoriatic arthritis. Nah, memang psoriatic arthritis ini gejalanya sangat bervariasi juga. Biasanya ada nyeri pada jari-jari, kemudian kadang-kadang ada dactylitis, jadi ada pembengkakan jarinya tiba-tiba bengkak tanpa sebab jelas seperti sosis. Nah, itu yang disebut dactylitis. Bisa juga terdapat inflammatory back pain, nyeri pinggang inflamasi yang kita bicarakan tadi. Jadi, orang psoriatic arthritis juga bisa mengalami nyeri pinggang. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Jadi, prinsipnya buat teman-teman yang psoriasis, karena psoriatic arthritis ini bisa terjadi pada kurang lebih 1 dari 3 atau 30% dari pasien psoriasis. Jadi kalau misalnya punya psoriasis dan ada keluhan kepersendian dan sudah berlangsung mungkin lebih dari 2 sampai 3 minggu, nah ini tetap harus berkonsultasi ke dokter karena dokter memutuskan ini psoriatic arthritis atau bukan, ini harus melalui pemeriksaan fisik. Demikian. Baik. Terima kasih, Dok. Karena kita masih ada waktu nih, Dok. Ada satu orang yang raise hand gitu ya, Dok ya. Sepertinya dia ingin bertanya langsung kepada dokter, kepada Bapak Hadi Purnomo. Kami persilahkan untuk unmute dan memberikan pertanyaannya secara langsung, Dok. Bapak Hadi, kepada Bapak Hadi Purnomo. Oke, mungkin masih belum ya dari Bapak Hadi Purnomo. Jika memang nanti sudah ingin bertanya, boleh di-unmute dulu. Nah, Dok, kan sebenarnya untuk nyeri pinggang ini, Dok, sedikit tertarik dengan tata laksananya, Dok. Karena kan nyeri pinggang sering banget linu-linu biasa. Kemudian kita terpancing untuk langsung beli obat-obat anti nyeri yang ada di warung. Padahal kemudian penggunaan obat-obat ini kan juga pastinya akan menimbulkan efek samping ke depannya jika tidak terkontrol gitu ya, Dok ya, jika kita menggunakan dosisnya berlebihan, tidak tepat indikasi begitu ya, Dok ya. Nah, gimana sih sebenarnya, Dok, biar kita bisa lebih aware gitu bahwa nyeri pinggang ini nggak boleh nih saya untuk minum obat-obat nyeri biasa gitu, Dok. Biar lebih aware untuk langsung ke dokter aja dulu, deteksi dini dulu, tahuan diagnosisnya, baru deh minum obat yang patuh terhadap pengobatan gitu, dokter. Ya, baik. Jadi memang sebenarnya lebih banyak nyeri pinggang ini karena faktor mekanik. Itu tidak kita sangkal ya. Jadi sekitar 80 sampai dengan 90%. Jadi mungkin buat masyarakat awam ini patokannya adalah pada masalah waktu. Jadi misalnya dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu nyeri pinggangnya masih berlanjut, kita perlu mencari diagnosisnya apa. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu dan sudah membaik, nah ini kita tidak perlu berpikir jauh, mungkin ini suatu mekanikal saja, seperti salah gerak, salah otot, dan sebagainya. Yang penting masalah waktunya. Jadi yang menjadi masalah ini adalah banyak orang yang mungkin sudah bertahun-tahun mengonsumsi obat-obat penghilang sakit, tapi tidak mencari tahu penyebabnya. Nah ini yang kita harus perbaiki. Demikian. Terima kasih, dokter. Nah, ini karena lagi hype sekarang, Dok, tentang vaksinasi COVID, Dok. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Edi Janto. Dok, apakah penderita spondyloartritis boleh divaksin Sinovac atau AstraZeneca, Dok? Ya, baik. Jadi untuk semua pasien-pasien dengan autoimun ya, termasuk diantaranya juga penyakit rematik autoimun yang termasuk dalam golongan spondyloartropati seronegatif, seperti misalnya ankylosing spondylitis, kemudian psoriatic arthritis. Nah, secara umum semuanya boleh divaksin. Bukan saja boleh divaksin, tapi malah sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi karena termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Ya, risiko untuk terkena COVID dan risiko untuk memberat kalau terkena COVID. Jadi boleh vaksin. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya boleh vaksin, ada syaratnya. Yang pertama syaratnya harus dalam kondisi stabil. Nah, siapa yang menentukan Bapak dan Ibu stabil? Tentunya harus dokter masing-masing yang merawat. Jadi sebelum vaksinasi minta izin dulu ke dokter masing-masing. Nah, mengenai vaksin apa yang akan digunakan, ini sudah diatur oleh berbagai organisasi dunia yang
banyak mengatur tentang tentang penyakit-penyakit rematik autoimun. Sebagai contoh, saya ambil contoh salah satu misalnya dari American College of Rheumatology. Jadi sebenarnya tidak ada suatu panduan bahwa harus ada satu jenis vaksin tertentu yang bisa digunakan untuk pasien autoimun. Jadi kita bisa menggunakan semua jenis vaksin yang ada di negara kita. Demikian. Jadi bisa vaksin apa aja. Yang penting sudah seizin dokter yang merawat. Oke. Diingat teman-teman dan para audiens yang hadir di sini, ingat stabil dan sudah atas izin dokternya gitu. Malah dianjurkan malah untuk vaksin gitu ya teman-temannya. Jadi jangan takut lagi untuk vaksin COVID begitu. Oke, terima kasih Dok. Kemudian ini ada pertanyaan Dok dari Agustinus Joko Widodo. Dia langsung ada 2 pertanyaan Dok. Saya diresep methotrexate oleh dokter yang merawat. Apakah aman jika konsumsi methotrexate terus-menerus? Lebih kecil mana efek samping mungkin yang dimaksud ya Dok ya? Methotrexate dengan biologic agen, gitu Dok. Baik, jadi kalau memang dibutuhkan methotrexate cukup aman, yang penting tidak dikonsumsi tanpa pengawasan dokter, karena nanti dokter yang akan mengawasi. Obat ini kan bukan obat yang bebas ya, jadi obat yang harus dalam pengawasan dokter. Ada pemantauan fungsi hati dan fungsi ginjal secara berkala. Sepanjang obat digunakan atas anjuran dokter, ini tentunya cukup aman. Nah, memang berbagai banyak pengobatan imunosupresan, baik yang diminum maupun golongan-golongan agen biologik, ini semuanya masing-masing memiliki keunggulan dan masing-masing memiliki efek samping masing-masing. Jadi agak sulit untuk dikatakan bahwa yang mana yang paling berbahaya ya dalam hal ini ya. Jadi semuanya sebenarnya kalau memang sudah ada di pasaran dan sudah di-approve oleh badan-badan dunia, ini sebenarnya dikategorikan semuanya cukup aman, tinggal tergantung bagaimana kita menggunakannya, indikasinya apakah sudah tepat, dan kemudian bagaimana dengan pengawasannya. Jadi yang penting di bawah pengawasan dokter. Ya, yang penting di bawah pengawasan dokter dan diikuti aturan pakai, aturan penggunaan yang memang sudah diberikan oleh dokternya, begitu ya Dok ya? Nah, betul. Dok, mungkin teman-teman yang di sini juga agak sedikit penasaran Dok, karena kan COVID-19 sudah menjadi pandemi gitu ya Dok ya, dan sering banget ada pertanyaan penyakit autoimun apakah merupakan salah satu komorbid yang dapat menyulitkan nantinya gejala si COVID gitu Dok. Kan kita tadi sudah bahas tentang ankylosing spondylitis ini, ternyata dia inflamasi dan ada yang autoimun gitu ya Dok ya. Nah, kalau dari praktek dokter sendiri Dok, pernah nggak menemukan bahwa ternyata penderita ankylosing spondylitis ini ketika dia mengalami COVID, bagaimana sih Dok gejalanya gitu Dok? Apakah penyakit ini merupakan salah satu komorbid untuk si COVID-19-nya Dokter? Ya. Jadi secara umum memang kondisi penyakit autoimun kan dikatakan sebagai salah satu penyakit komorbid karena biasanya mereka menggunakan obat-obatan imunosupresan yang tentunya akan menyebabkan situasi yang namanya situasi imunokompromis. Jadi sistem imunnya ini nggak sebaik orang normal untuk memerangi infeksi. Jadi kembali mudah terkena dan mudah menjadi berat. Jadi benar bahwa ini merupakan suatu status imunokompromis. Tapi kalau penelitian-penelitian di luar negeri ini hasilnya sangat bervariasi ya. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan memang cenderung banyak yang berat, tapi ada beberapa penelitian yang juga sama saja dengan populasi normal. Saya kira bagaimana kita menilai, yang penting kita waspada saja dan tentunya berusaha untuk mencegah. Bagaimana berusaha untuk mencegah itu? Yang pertama, vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Minimal untuk mengurangi gejala berat kalau misalnya sampai terkena. Dan protokol kesehatan. Dan yang ketiga yang paling penting, memastikan supaya penyakitnya terkendali baik. Nah, ini yang penting juga. Kalau penyakitnya aktif, ini justru risiko akan semakin tinggi. Sehingga jangan putus obat di masa pandemi ini. Demikian. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Dok, ini mungkin ada 2 pertanyaan yang sedikit nyambung ya, Dok. Yang pertama itu, Dok, saya dapat obat Lupret 5 mg methotrexate. Apakah boleh vaksin? Mungkin yang dimaksud adalah vaksin COVID. Begitupun ada pertanyaan yang di bawahnya juga, Dok. Apakah jika sedang pakai agen biologi, boleh vaksin nggak, Dok? Gitu, Dokter.
Ya, baik. Terima kasih. Jadi, penggunaan imunosupresan dan termasuk juga diantaranya agen biologik juga. Nah, ini bukan kontraindikasi untuk vaksinasi. Nah, sebenarnya kalau secara detail mengenai hal ini sudah dibuat oleh American College of Rheumatology tentang rekomendasi vaksinasi untuk pasien-pasien penyandang rematik autoimun, termasuk diantaranya rheumatoid arthritis, lupus, kemudian ankylosing spondylitis, artritis psoriatik. Jadi sudah ada rekomendasi khusus dalam hal ini. Dan memang dalam rekomendasi itu orang yang menggunakan methotrexate, orang yang menggunakan biologic agent, bukan halangan untuk vaksinasi. Jadi tetap bisa divaksin. Hanya secara detail nanti ada obat yang memang harus dihentikan dulu 1 minggu sesudah vaksinasi. Nah, mengenai detail hal tersebut, tentunya teman-teman sekalian harus berkonsultasi dengan dokter masing-masing. Dokter masing-masing yang akan memutuskan obat apa yang akan dihentikan sesudah vaksinasi. Jadi sangat penting sebelum vaksinasi COVID-19, konsultasi dengan dokter masing-masing. Pertama, untuk kelayakan vaksin, dan yang kedua, untuk mengatur pengobatan sesudah vaksinasi. Demikian. Baik. Terima kasih, dokter. Kemudian ini dok, ada pertanyaan lagi dok. Izin bertanya dok, anti-TNF itu apakah sejenis obat kemo? Apakah efek sampingnya cukup berat? Dan apakah boleh dipakai hanya sekali saja dok? Baik, jadi kalau anti TNF alfa ini macam-macam ya, berbagai macam golongan. Jadi kalau dikatakan obat kemo sebenarnya tidak persis seperti obat kemo, hanya mungkin ada beberapa istilah dalam autoimun semua obat injeksi itu dikatakan sebagai obat kemo. Karena ada salah satu obat injeksi yang biasa digunakan juga bisa digunakan untuk kemoterapi. Tapi kalau anti TNF bukan obat kemoterapi. Nah, apakah bisa digunakan hanya sekali pemberian? Rasanya tidak. Jadi kalau kita memutuskan untuk menggunakan biologic agent, ini ada jadwalnya dan tentunya tidak hanya sekali, biasanya berkali-kali dulu, minimal berapa bulan, sesudah itu kita jarangkan dosisnya dan nanti kita atur lebih perpanjang jangka waktu pemberiannya kalau memang sudah stabil. Tapi yang pasti tidak hanya sekali saja. Baik dokter. Dok, ini ada satu pertanyaan tapi sangat spesifik sepertinya dok ya tentang pengobatan. Lebih efektif mana agen biologik yang bekerja di IL-23 atau IL-17 untuk psoriasis dok? Ya, kalau untuk psoriatic arthritis memang ada keunggulan daripada IL-17 inhibitor atau secukinumab dalam hal ini. Ini salah satu obat yang sudah ada di Indonesia juga. Untuk psoriasis memang lebih unggul yang golongan interleukin 17 ini, terutama selain untuk artritis psoriatiknya dan juga untuk kelainan kulit daripada psoriasisnya itu sendiri. Jadi kalau kita mengobati artritis psoriatik kan ada 2 hal yang harus kita perhatikan, kelainan kulitnya dan radang sendinya. Dan beberapa penelitian menunjukkan IL-17 ini lebih unggul untuk kondisi-kondisi ini. Demikian. Terima kasih, semoga sudah menjawab ya. Oke. Tadi di sini ada yang raise hand. Coba saya ulang ya. Panggil yang pertama dulu, Bapak Hadi Purnomo. Apakah sudah ada? Oke, mungkin Bapak Hadi Purnomo belum siap juga. Kemudian ada Vivi Fui. Vivi Fui, boleh di-unmute untuk langsung memberikan pertanyaannya. Apakah belum terhubung juga dengan Vivi Fui? Oke, sembari menunggu ya dok ya. Dok, di sini ada dari Anonymous terkait dengan vaksin COVID. Kalau saya menggunakan agen biologi, berapa lama setelah penyuntikan saya boleh melakukan vaksin dok? Berarti ini tentang rentang waktu setelah penyuntikan ya dok ya. Silahkan dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut American College of Rheumatology,
agen biologik ini tidak perlu dihentikan. Jadi selama menggunakan agen biologik tetap kita bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Tapi apakah Bapak bisa divaksin COVID-19? Ini yang menentukan adalah dokter masing-masing. Apakah cukup stabil kondisinya untuk divaksin COVID-19? Ini dokter masing-masing yang harus menentukan. Tapi masalah apakah boleh sedang menggunakan agen biologik dan divaksinasi? Boleh menurut panduan dari American College of Rheumatology. Jadi boleh ya dok ya, jadi boleh, hanya saja memang kondisinya harus benar-benar dipastikan stabil begitu ya dok? Betul. Oke. Baik, untuk yang, sudah tidak ada lagi ya dok, yang raise hand ya dok ya. Oke, baik dok. Saya sebenarnya sedikit, ini sih dok, tadi kan kita, tadi dokter juga menjelaskan tentang kualitas hidup gitu ya dok ya, bagaimana penderitaan penegakan diagnosis yang secara dini, penata laksanaan yang tepat dan pada ahli yang tepat, kemudian pengobatan yang patuh gitu ya dok ya. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan supaya mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Berarti sebenarnya di pengobatan ini akan terus berlanjut gitu ya dok ya. Jadi tidak ada yang namanya selesai sembuh gitu ya dok ya. Berarti sifatnya terkontrol tapi tetap harus minum obat terus-menerus, begitu kah dok sebenarnya? Ya, jadi betul sekali bahwa beberapa penyakit seperti ankylosing spondylitis, artritis psoriatik ini kan sifatnya sangat tidak bisa sembuh total, penyakit autoimun sifatnya kronis, sehingga nanti targetnya ini bukan sembuh, tapi targetnya adalah stabil. Jadi biasanya memang harus konsumsi obat jangka panjang. Ada juga periode-periode waktu tertentu di mana mengalami remisi, bisa lepas obat untuk jangka waktu tertentu, tapi yang penting adalah pemantauannya. Jadi mesti dipantau dalam jangka waktu tertentu, kalau dia kumat ya kita harus memberikan pengobatan lagi. Jadi tidak selalu sih harus minum obat jangka panjang, yang penting dipantau saja. Baik, yang penting terpantau. Baik dok, mungkin ini satu pertanyaan lagi dok ya, dari Anonymous. Jika menggunakan Remicade dan hanya sekali saja, lalu tidak menggunakannya lagi karena harga yang cukup mahal, apakah pengobatan menjadi percuma? Lalu apa efek samping dari Remicade ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau biologic agent hanya digunakan satu kali, ya mungkin hasilnya tidak akan maksimum karena tidak mungkin hanya digunakan untuk satu kali. Nah, secara umum efek samping daripada penggunaan biologic agent yang paling utama adalah concern-nya terhadap mudahnya terjadinya infeksi. Jadi sehingga teman-teman sebelum diberikan biologic agent ini biasanya kita screening banyak hal. Misalnya hepatitis, kemudian screening TBC, itu juga kita harus lakukan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini adalah dok dari chat dok. Psoriasis ini kan sudah masuk autoimun sistemik. Kenapa ya dok? Kalau kontrol ke rumah sakit mesti dirujuk ke polikulit, begitu dokter. Ya baik, jadi psoriasis ini kan memang suatu kelainan betul autoimun sistemik. Jadi yang dimaksud dengan autoimun sistemik ini adalah autoimun yang tidak hanya menyerang satu organ tubuh. Namun ya memang kita tidak bisa sangkal bahwa psoriasis ini kan kelainan kulit ya, pada awalnya kelainan kulit yang paling terlihat ya. Jadi ya demikian mungkin sebabnya kenapa sehingga dirujuk ke dokter kulit, karena manifestasi utamanya kulit dan seringkali juga selain terapi sistemiknya ini ada terapi-terapi spesifik yang memang harus diberikan oleh dokter kulit. Jadi tetap saya rasa tidak masalah juga kalau dipegang oleh dokter kulit. Nah, memang wajar demikian karena kelainan utamanya pada kulit, nanti tinggal tergantung kalau ada komorbid yang lain. Misalnya kalau ada artritis psoriatik ya tentunya dokter kulit akan bekerja sama dengan rheumatologis. Kalau ada komorbid yang lain lagi, dia akan bekerja sama dengan bidang yang lain. Demikian. Berarti ada kerjasama antar bidang gitu ya dok ya? Betul. Ini ada dari kolom chat dok. Pagi dok, nama saya Yanti Fujiman. Saya mau tanya, lutut saya beberapa bulan lalu terasa nyeri dan besar di atas lutut, tapi bukan bengkak. Lalu saya ke dokter, disuruh X-ray dan hasilnya kata dokter saya sakit artritis biasa. Kata dokter itu menuju ke pengapuran. Itu biasa yang kena orang seumuran saya sekarang berusia 63 tahun.
Sekarang ini juga ada yang saya rasakan nyeri pinggang. Bagaimana cara kelanjutan yang harus saya lakukan? Sedang saya tidak dikasih obat, hanya disuruh minum vitamin kalsium. Sampai sekarang saya masih merasakan nyeri. Susah juga untuk naik turun tangga, dokter. Terima kasih. Baik, jadi kalau ini kan seorang wanita usia 60-an tahun, ya memang benar kalau nyeri lutut pada wanita usia 60-an tahun ini biasanya dominannya adalah karena osteoartritis atau orang awam menyebutnya sebagai pengepuran. Nah, nyeri pinggang mesti hati-hati, ini kita mesti cari tahu juga sebabnya. Ya memang untuk usia 60 tahun wanita agak jarang, meskipun bisa juga, tapi sangat jarang nyeri pinggang yang berkaitan dengan inflamasi seperti ankylosing. Dalam hal ini itu agak jarang pada usia-usia 60 tahun ke atas. Nah, biasanya kalau nyeri pinggang pada usia 60 tahun ini harus waspada, jangan sampai ini berkaitan dengan patah tulang akibat osteoporosis. Nah, perlu melakukan evaluasi yang lanjut kalau memang nyeri pinggangnya tidak membaik dalam jangka waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Demikian. Terima kasih, dokter. Baik, sebenarnya ini mungkin bukan pertanyaan ya, dok ya, tapi mungkin dia hanya sedikit penasaran gitu, dok. Dari Bapak Adi Purnomo. Dia katanya sudah menggunakan obat-obat tertentu sebelumnya, namun dia kemudian ingin berganti merek. Apa bisa langsung ganti merek, dok? Terima kasih. Seharusnya merek tidak masalah ya, dok ya, kandungan obat-obat yang dikonsumsi di dalamnya ya, dok ya. Baik, jadi yang mengenai pengobatan tentunya nanti kalau ganti merek atau apa, atau ganti jenis, apapun juga, yang penting di bawah pengawasan dokter. Nah kan pasien harus mengingat bahwa pemilihan obat dan sebagainya itu tentunya harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Jadi begitu ya teman-teman, jadi komunikasikan kembali, jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi, konsul kembali dengan dokter penanggung jawabnya gitu ya, dokter yang memegang teman-teman atau yang memegang pasiennya, begitu. Baik, baik dokter. Ya, karena memang waktu juga sudah hampir habis, dokter. Bolehkah dok disampaikan beberapa take home message atau pesan-pesan penting apa sih dok yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ada di sini semua terkait nyeri pinggang yang lebih dari 3 bulan, hati-hati ankylosing spondylitis, dokter. Silahkan dokter. Baik, terima kasih tim Halodoc, tim Novartis, dan untuk semua Bapak Ibu yang hadir pada webinar hari ini. Pesan saya adalah kita sama-sama hari ini sudah belajar mengenai nyeri pinggang inflamasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau keluarga, teman, atau siapapun juga mengalami suatu kondisi nyeri pinggang yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan polanya inflamasi, misalnya nih yang pola inflamasi ini pada laki-laki, usia muda, kemudian nyeri yang justru timbul pada waktu kondisi istirahat atau malam hari, dan membaik pada waktu sesudah bekerja atau beraktivitas fisik. Nah, ini kalau ada kondisi seperti ini, jangan tunda untuk konsultasi ke dokter. Karena ini mungkin suatu kondisi yang bisa membahayakan kalau kita terlambat terdiagnosis. Segera mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan awal, supaya tidak terjadi cacat sendi dan kualitas hidupnya semakin baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan pemaparan penjelasan tentang nyeri pinggang yang lebih dari 3 bulan, hati-hati autoimmune ankylosing spondylitis. Jadi benar sekali ya teman-teman, nggak bosan saya mengingatkan bahwa kalau ibu, bapak, saudara, atau teman-teman yang ada di sini mengalami nyeri pinggang yang lebih dari 3 bulan, yuk periksakan ke ahlinya, yaitu ke dokter reumatologis, karena penanganan sejak dini sangat bisa mengurangi risiko kerusakan yang nantinya sifatnya permanen, dan terapi yang tepat, kepatuhan akan terapi, akan sangat penting karena nantinya akan menentukan kualitas hidup, sehingga kualitas hidup teman-teman dan pasien nantinya tetap baik dan aktivitas sehari-hari juga bisa dijalankan dengan normal. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mengikuti acara seminar ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Teman-teman, jangan lupa juga bahwa jika ingin mencari informasi terkait dengan kesehatan, terkait dengan info-info kesehatan, kita juga ada website Halo Dokter yang menyediakan info kesehatan yang sudah direview oleh dokter secara langsung. Begitu ya dok, begitu ya teman-teman dan dokter.
Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologis, untuk waktunya pada hari ini. Saya kembalikan ke panitia. Oke, baik. Terima kasih. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.